Hai, selamat datang di Nona Pastel Tarot. Apa kabar? Hari ini saya mau reading energi untuk Scorpio, arti hadirmu. Energi untuk Maret 2021. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada pencipta kita, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Scorpio, apa kabar? Terima kasih untuk Scorpio yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga yang sudah personal reading dengan Nana Pastel. So, general reading bisa vice versa. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate, mungkin ada di Moon or Rising or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, nomor kontak personal reading, nomor WA personal reading ada di kolom description. Kamu bisa personal reading ya. Kita mulai. My darling angels, please clarify, please clarify. Scorpio arti hadir. Scorpio arti hadir. Scorpio Sun, Scorpio Moon, Scorpio Rising, Scorpio Venus. Please clarify, please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Oke, saya akan tebar 3 baris. Baris pertama energi kamu, baris kedua energi pasangan kamu, baris ketiga arti hadir kamu, dan ada bottom of the deck. Kita mulai. Baris pertama energi kamu. The death energy. Sorry, the devil. The devil energy. The judgment. Okay. Seven of Wands. Baris kedua energi pasangan kamu, Four of Cups. Okay, energi dari Ace of Swords dan energi dari Two of Pentacles. Baris ketiga arti hadir kamu, The Tower moment. Di sini ada Librans, The Justice energy, dan ada energi dari King of Cups. Okay, bottom of the deck, Fear di sini. Kenapa kamu lagi dikuasai oleh ketakutan? Hah? Scorpio. Kadang kalau kita terlalu khawatir dengan hari esok, fear dalam diri kita terlalu begitu menguasai kita. Kadang kita nggak mau ngadepin masalah, kita lari dari masalah, menyalahkan orang lain, situasi dan kondisi. Untuk situasi yang chaos yang kita hadapi, itu hanya drama. Bisa fear yang ada di dalam diri kamu, bisa fear ini ada di dalam diri pasangan kamu. Ya. So yang kencang Capricorn, Librans, Cancer, Pisces, Scorpio. Ya, Librans di sini. Dan Capricorn cukup mendominasi. So di sini juga ada the Tower moment. So kita lihat dari energi kamu, the Devil energy, amarah, meledak-ledak, dendam di sini. Kamu begitu posesif dengan pasangan kamu. Dan ini toxic ya, addiction, seks, drugs, alkohol, kekerasan verbal maupun tindakan. Bisa juga tentang selalu menyalahkan orang lain, menggunakan topeng demi topeng, tidak mau menghadapi masalah, cenderung menyalahkan orang lain. Toxic. Itu terjadi karena ada kebiasaan buruk, situasi yang rutin terjadi. Ketika ada masalah, cenderung menyalahkan orang lain. So, mungkin energi the devil di sini ada di energi kamu kalau kamu di baris pertama. Mungkin ini ketakutan kamu di sini karena kamu mengakhiri hubungan dengan cukup kasar. Karena kamu tidak menghadapi masalah. Yang terjadi kamu selalu menyalahkan orang lain, situasi dan kondisi. Itu kalau kamu di baris pertama. Energi dari the judgment di sini. Saya ngelihat kayak ada energi tertinggi dari semesta mengutus malaikat tertingginya untuk menahan agar hubungan ini tetap terlaksana, tetap terjadi, tetap berjalan, tetap bekerja, untuk rujuk reconciliation di sini. So kamu begitu
terobsesi untuk bisa rujuk kembali dengan pasangan kamu. Mungkin ini kamu yang tinggalkan dia. Kamu yang pergi tinggalkan dia. Kamu yang akhiri hubungan sepihak, menyalahkan orang lain, situasi dengan kondisi, dengan drama-drama yang begitu meledak-ledak di sini. Terlalu posesif. Oke. Dan energi dari Seven of Wands di sini seperti kamu ingin rujuk sama dia, tapi kamu pasang tembok di sini. Kamu lockdown dia. Kamu defensif dengan dia. Saya lebih melihat kamu yang mengakhiri hubungan, tapi karena di sini ada situasi terlalu posesif, ada amarah. Kenapa kamu begitu mudah marah? Di sini ada fear dalam diri kamu. Kayak banyak masalah terjadi karena sering menyalahkan pasangan, situasi dan kondisi di sini. Oke. Jadi kalau ada masalah, hal terpenting dalam diri kamu adalah meninggikan ego kamu. Ketika ego itu bicara, yang terjadi adalah kita menggunakan telunjuk kita untuk menunjuk orang lain, situasi dan kondisi. The devil energy. Dan itu sudah jadi kebiasaan dengan drama-drama yang ada. Oh, itu salah pasangan saya. Oh, itu salah si A, si B, si C. Itu drama yang kamu mainkan. Bisa vice versa. Ini kalau kamu di baris pertama, tapi bisa vice versa. So kamu yang mengakhiri hubungan, tapi kamu takut dia punya pilihan lain di sini. Kamu takut dia tidak kembali. Itu ketakutan kamu, fear dalam diri kamu. So kita lihat energi dari pasangan kamu, dia stuck di sini. Ketika kamu mengakhiri hubungan, dia stuck. Dan mungkin dia speak up di sini kalau dia punya pilihan lain selain kamu. Di sini ada situasi di mana dia punya dua pilihan. Dia speak up di sini. Kamu akhiri hubungan dengan saya punya pilihan lain. So, no problemo, tidak masalah buat saya. Ini dia speak up dengan jujur, dia bicara. So, dia punya pilihan lain. Walaupun di sini ada situasi juggling, dia bingung dengan menghadapi kemarahan kamu dan fear dalam diri kamu. Kadang kita ngelihat gini, kadang kita mainkan playing victim di sini ketika pasangan kita punya pilihan lain selain kita, tapi kita tidak melihat apa kontribusi dalam hubungan sehingga pasangan kita mudah terjatuh oleh pilihan lain atau tripartite relation atau pilihan yang lain. Kadang kita mudah menyalahkan orang lain, kita tidak reflection kembali pada diri kita. Apa kontribusi negatif selama dalam hubungan? Karena kamu begitu posesif, menguasai, mendominasi dalam hubungan dengan drama-drama yang kamu miliki. Kalau kamu tanya apa dia mencintai kamu, jawabannya iya, dia stuck di sini. Tapi dia sudah mengakui dia punya orang lain selain kamu. So, ya. Kita lihat arti hadir kamu. The Tower moment, semesta bertindak di sini. Sudah terlalu kuat energi negatif dalam hubungan kamu dan pasangan kamu. Sehingga ada rasa ketika The Tower moment, kamu mengakhiri hubungan tanpa kendali di sini dengan amarah kamu, dengan jealousy, drama-drama kamu, dengan menyalahkan orang lain di sini, menyalahkan pasangan kamu. The Tower moment. Ketika energi negatif menguasai kita, semesta seperti boom situation. Situasinya jadi nggak terkendali. Semesta mengizinkan perpisahan ini. Dan saya lebih melihat kamu yang mengakhiri hubungan. Kalau kamu di baris pertama, ada the devil energy di sini. Dan sangat cukup childish di sini Scorpio. Ketika kamu mengakhiri hubungan, kamu masih menyalahkan orang lain. Padahal
Ketika kamu mengakhiri hubungan, kamu berharap pasangan kamu tetap stuck di sini. Padahal dia bergerak maju, dia bergerak maju. See, speak up di sini. Dia bicara, kamu mau rujuk, tapi kamu yang mengakhiri hubungan ini dengan kasar. Makanya ada the tower moment. Mungkin situasi perpisahan ini, separation ini, membuat kamu lebih cooling down, lebih bisa meruntuhkan the devil energy dalam diri kamu. Bahwa situasi chaos yang terjadi bukan hanya kesalahan satu pihak. Perlu merefleksi kembali apa energi yang sudah kamu tebarkan selama dalam hubungan. Terlalu mendominasi dalam hubungan di sini membuat hubungan chaos. Dan pilihan lain lebih menarik. Bisa vice versa. Ya, so di sini ada the justice, energi Librans tentang keadilan. Dia berharap kamu lebih adil, lebih balance menjalani hubungan dengan dia. Beberapa karma situation, kamu yang mengakhiri hubungan, tapi kamu yang ketakutan sendiri. Kamu lockdown dia, kamu defensif di sini. Tapi kamu ingin rujuk. Ego tinggi sekali ya egonya di sini. Bedakan antara ego yang bicara dan jiwa yang bicara. Kalau ego yang bicara, maka kerusakan itu akan terjadi. Menyalahkan orang lain pasti terjadi. Tapi kalau jiwa yang bicara, lebih melihat pada cinta dan kasih sayang tanpa amarah. Kamu berharap pasangan kamu setia dengan kamu, tapi sepanjang perjalanan hubungan kamu dan dia, kamu merusak hubungan dengan mendominasi, posesif, ada addiction, seks, drugs, alkohol, beberapa tentang kekerasan secara verbal maupun tindakan. Siapapun tidak akan bertahan. Scorpio. Semut pun kalau diinjak pasti akan marah. Kamu pasti digigit sama semutnya. So dia berharap kamu lebih balance di sini, lebih adil. Tidak dikuasai oleh energi the devil di sini. Dan dia berharap kamu tidak berdrama-drama di sini dengan ego kamu. Dia berharap kamu lebih bisa menghadapi masalah tanpa kemarahan atau menyalahkan orang lain. Drama kamu di sini cukup menguasai kamu dengan ego kamu yang tinggi sekali. King of Cups, the devil energy. Dramanya ini menyalahkan orang lain. Oke, ini kalau kamu di baris pertama. Kalau ada masalah dalam hubungan, tidak hanya dari satu pihak. Ketakutan kamu adalah ketika dia benar-benar mengakhiri hubungan dia dengan kamu dan memilih yang lain. Itu ketakutan kamu, sehingga dia tidak kembali untuk rujuk reconciliation. Dan kamu berharap dia yang bertindak untuk memulihkan hubungan, untuk reconciliation sama kamu, dan kamu pasang tembok di sini karena kamu ingin melihat perjuangan dia. Tapi ini cukup selfish, cukup drama, cukup ego. Oke, ini mungkin resonate untuk Scorpio yang egonya tinggi sekali. Dia selalu bertindak dengan egonya. Chaos jadinya hubungan. The tower moment. Kamu akhirnya dikuasai ketakutan ketika dia benar-benar memikirkan hal-hal terburuk di mana dia merasa bahwa ini harus balance, harus adil. Oke, Scorpio. So kamu berarti untuk dia, hanya saja dia sulit untuk menghadapi kamu dengan ego kamu. Terlalu mendominasi di sini. Oke, Scorpio. Kita lihat dari malaikat cinta untuk kamu. My darling angels, please clarify. Please clarify. Scorpio arti hadir. Scorpio sun, Scorpio moon, Scorpio rising, Scorpio Venus. Please clarify, please clarify. Energi untuk Maret 2021. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you.
Getting to know each other. As you reveal your innermost self to each other, you bond deepen. So, kenali pasangan kamu seperti kamu mengenali diri kamu sendiri. Bahkan kita tidak bisa mengenal diri kita ketika kita bertahan dengan ego kita. Karena ego yang bicara berbeda dengan jiwa yang bicara. Ego memenangkan diri, tapi itu bukan kemenangan diri. Kita sedang menghancurkan diri kita sendiri dengan ego. So, kenali diri kamu seperti kamu mengenali pasangan kamu, begitu juga sebaliknya. Di sini meledak-ledak dalam diri kamu, begitu posesif, begitu mendominasi. Ya, dia berharap untuk hidup lebih seimbang, lebih balance di sini, energi Librans. Keadilan di sini, dia berharap mendapatkan keadilan. Kamu berarti untuk dia, hanya saja ketika dealing dengan seseorang yang punya ego begitu kuat, dengan kesombongan dirinya, apapun yang kita lakukan akan terbentur oleh kesombongannya. Dan itu bukan diri kamu. The devil energy menguasai kamu. Bisa vice versa. Bottom of the deck. Nah kan, benar. Playfulness. To read chapter romance, allow your innermost spirit of fun to shine. Kamu terlalu tegang dengan pasangan kamu. Terlalu kaku. Kamu kaku, kamu terlalu tegang. Akhirnya kamu kejang-kejang sendiri. Gak rileks ngadapin situasi. Apapun pasti salah orang lain. Playing victim cukup mendominasi. Terlalu posesif, terlalu mendominasi. Jadi gak balance. Dan ketika kamu memenangkan ego kamu sedang menyakiti diri kamu sendiri. So, Scorpio, jangan lupa mencintai diri sendiri. Energi the devil menguasai kamu. Kamu terlalu tegang, terlalu kaku. Akhirnya kamu kejang-kejang sendiri. Dia ngerasa kayak terlalu baper di sini. Seseorang yang ingin keadilan dengan keseimbangan, hubungan yang seimbang, yang balance, hubungan tentang saling memberi dan menerima. Tidak terikat, terbelenggu dengan posesif rasa curiga di sini. Menguasai, mendominasi. Oke. Kita lihat energi dari Oracle Wisdom for Scorpio arti hadir. Scorpio Sun, Scorpio Moon, Scorpio Rising. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Okay, Scorpio. The Whip Weaver, Synchronicity, Divine Intelligence, Cause and Effect. Sinkronkan semua. Kenapa pasangan kamu lebih memilih yang lain? Kenapa pasangan kamu lebih memilih situasi yang lain? Apa kontribusi dalam hubungan yang sudah kamu lakukan sehingga the tower moment di sini, hubungan chaos, kamu dipenuhi oleh rasa ketakutan, fear dalam diri kamu. Kamu mau rujuk sama dia tapi kamu pasang tembok. Kamu mau dia berjuang keras untuk kembali sama kamu. Begitu sombongnya diri kamu. Ya, siapa yang akan bertahan dengan posesif berlebihan, mendominasi? Tidak ada. Sementara dia berharap hubungan yang balance, yang seimbang, yang stabil di sini. Keadilan di sini. Tidak ada yang bertahan. Di sini ada divine intelligence, kecerdasan berpikir, intellectual mind. Di sini gunakan kecerdasan intellectual mind kamu. Ingat tentang hukum keseimbangan, cause and effect. Ada sebab, ada akibat. Coba reflection dalam diri kamu. Seseorang yang begitu punya kesombongan diri, dia bahkan tidak bisa reflection, melihat kembali dirinya. Yang ada semua orang salah, hanya dia yang benar. Itu sangat melelahkan. Scorpio, sadari tentang toksik yang ada dalam diri kamu, kebiasaan buruk dalam diri kamu. Tidak ada yang bertahan. Kamu mau cari orang lain, pasangan lain pun gak akan bertahan.
Kalau situasinya di sini terlalu kuat energi negatif, the devil energy. Sebab akibat karma situation. Bahkan ketika kamu menghadapi karma situation, ketakutan kamu ketika dia memilih yang lain, kamu ingin rujuk, tapi dengan kesombongan kamu pasang tembok. See, ini stubborn, kepala batu banget. Parah. See, cause and effect, sebab akibat karma situation. Mungkin saat ini kamu menjalani situasi karma di mana ketakutan begitu menguasai kamu. Kamu ingin rujuk, ya, tapi kamu pasang tembok. Okay. Bottom of the deck. The Ice Queen, ideas perceived, non-action, entitlement. Ini dia pasang tembok. Ingin rujuk, di sini ingin bertahan. Kamu berpikir untuk bisa bertahan, tapi tidak mau bertindak. Entitlement, kamu gunakan banyak-banyak cara untuk mempersulit dia komunikasi atau mempersulit dia untuk kembali. Jumping the gun, reach out and speak up. So the Ice Queen ini kayak ngingetin kamu bahwa hubungan itu kalau dua-duanya mau berikan effort untuk berjuang, pasti ada kemungkinan untuk rujuk. Tapi kalau kamu mau terus-menerus pasangan kamu yang harus berjuang sementara kamu yang mengakhiri hubungan, lah bagaimana sementara dia berharap keadilan di sini? Balance, hubungan tentang saling memberi dan menerima. Tidak hanya satu pihak yang selalu menerima. Satu pihak perlu juga berjuang, bertindak. Jadi dua hal ini harus dilakukan oleh dua belah pihak. Giving and receiving, memberi dan menerima, keseimbangan, balance. Ya, ini mungkin resonate untuk Scorpio yang egonya membuat dia, kesombongan dirinya dia itu tak terkalahkan oleh Menara Eiffel, oleh Gunung Salak. Dan akhirnya dia chaos sendiri. Dia tegang-tegang, dia kaku, dia bersikap kaku, akhirnya dia kejang-kejang sendiri. Kamu perlu untuk mengenal pasangan kamu. Jangan hanya pasangan kamu yang mengenal kamu. Ya, Scorpio. Mau kamu pasang tembok dan kamu optimis buka hubungan baru pun akan tetap gagal yang sama kalau kamu masih mempertahankan keegoan diri dan juga kesombongan diri. Itu dari saya. Ini tidak resonate untuk semua Scorpio. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.